dari kami di sini. Terima kasih atas firman-Mu, Roh Kudus. Tolong bantu kami untuk menerima dan mengerti firman-Mu, supaya kami bisa menjadi lebih dekat bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi gereja. Senang sekali bisa berada di sini bersama Anda semua lagi. Tuhan itu hebat, ya. Tuhan itu hebat. Tuhan itu baik. Sepanjang waktu Tuhan adalah baik, ya. Tapi kadang-kadang ada waktunya kita sulit percaya pada kebaikan dan kebesaran Tuhan. Mungkin Anda ada di sini dan Anda sedang berjuang untuk percaya. Mungkin Anda bingung dengan apa yang terjadi di dunia dan dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang berjuang melawan depresi dan Anda merasa terisolasi dan putus asa bahwa sekarang sesuatunya bisa membaik. Mungkin Anda marah kepada Tuhan karena Anda pikir Dia tidak menepati janjinya. Nah, jika itu Anda, maka Anda tidak sendirian. Anda tahu betapapun sulitnya beberapa tahun terakhir ini. Ini bukanlah hari-hari tergelap dalam sejarah umat Tuhan. Masih ada hari yang lebih gelap. Hari ketika kejahatan menunjukkan warna aslinya. Ketika hidup itu sendiri dibunuh. Saat terang dunia dipadamkan. Ketika sepertinya semua janji Tuhan telah gagal. Dan di hari-hari yang kelam itu, sama seperti Anda dan saya, beberapa murid Kristus berjuang untuk percaya. Mereka bingung. Mereka penuh dengan keputusasaan, penyesalan, dan keraguan. Maka pagi ini saya ingin agar kita melihat bagaimana Tuhan menjawab umat-Nya di tengah-tengah hari tergelap mereka. Karena jawaban kepada para murid Yesus adalah jawaban yang sama kepada kita. Khususnya, saya ingin agar kita melihat bagaimana Tuhan menjawab Thomas di tengah kemarahan, keraguan, dan ketidakpercayaannya. Tolong, mari kita buka Alkitab kita kepada Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Sekarang saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda adalah Thomas. Kepribadian Anda cenderung skeptis, tidak mudah untuk percaya. Namun ada sesuatu yang begitu menarik tentang pria bernama Yesus. Ini sehingga Anda telah melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda membiarkan diri Anda lega. Anda mempercayai orang lain. Anda
meninggalkan segalanya, pekerjaan Anda, rumah Anda, teman dan keluarga Anda, keamanan Anda, reputasi Anda, untuk mengikuti guru ini. Anda melihat dia melakukan mukjizat yang menakjubkan. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberi makan ribuan orang dengan beberapa potong roti. Dia berjalan di atas air. Dia memerintahkan cuaca. Dengan setiap saat yang Anda habiskan bersama Yesus, kecurigaan dan kekerasan hati Anda mencair. Anda mulai percaya bahwa orang ini benar-benar Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan, yang akan mendatangkan kerajaan abadi dan meluluhkan setiap hati yang keras, yang akan menghapus setiap air mata dan menghancurkan musuh-musuh umat Allah. Hati Anda mulai hidup. Anda membuka hati Anda kepada Rabi ini dan membiarkannya masuk dan memikat Anda. Anda mulai memimpikan hal-hal yang luar biasa. Dan tiba-tiba apa saja menjadi mungkin karena orang ini, Yesus Kristus. Dan kemudian tiba-tiba segalanya berubah. Dalam hitungan jam, segalanya mulai berputar keluar kendali. Dan sebelum Anda dapat memahami semua ini, Anda menyaksikan Yesus digantung di hadapan Anda di atas salib Romawi. Anda menyaksikan Yesus dibunuh dengan brutal dan tanpa ampun, dan saat dia meninggal, harapan Anda juga mati. Mungkin Anda tahu bagaimana rasanya mempercayai seseorang, menempatkan diri Anda di luar sana, untuk percaya bahwa kali ini akan berbeda. Kali ini saya benar-benar bisa percaya tanpa takut ditolak, tanpa perlu menyembunyikan siapa saya sebenarnya, hanya untuk mendapati kepercayaan itu dirusak dan dihancurkan, sehingga hati Anda yang rentan terbelah menjadi dua. Itu adalah Thomas. Dari mari kita lihat pertemuan ini, dan sambil kita melihatnya, saya ingin Anda memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Dengarkan hatimu sendiri. Temukan dirimu dalam cerita ini. Anda mungkin memikirkan dan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan dan dipikirkan pria ini. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Sekarang saya ingin Anda kembali membayangkan Anda adalah Thomas.
Anda hanya ingin berada di dekat seseorang yang mengerti rasa sakit Anda, yang tahu apa yang Anda alami, yang merasakan kehilangan seperti yang Anda rasakan. Anda pergi untuk menemui orang-orang yang akan memahami Anda, orang yang bisa menangis bersama Anda. Tapi bukan itu yang Anda temukan. Anda tiba di sana, pintu dibuka, dan di sana semua murid berkumpul, tetapi bukannya wajah sedih. Para murid tersenyum, bahkan gembira. Mereka berteriak, "Kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Thomas, dia baru saja di sini." Bisakah Anda bayangkan apa yang ada dalam hati dan pikiran Thomas saat ini? Dia melihat sekeliling ruangan dan dengan setiap wajah tersenyum, dia merasa semakin bingung dan sendirian, benar-benar sendirian. Dengarkanlah saja rasa sakit dan dekat Thomas dalam apa yang dia katakan di sebelah murid-murid lainnya. Ayat 25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Karena cerita ini, orang sering menyebut Thomas sebagai Thomas si peragu. Tetapi memanggilnya Thomas si peragu berarti kita salah memahami masalahnya. Tidak. Thomas tidak ragu. Thomas sengaja tidak percaya. Bukanlah Thomas tidak bisa percaya. Dia tidak mau percaya. Apa yang kita lihat dalam diri Thomas adalah ketidakpercayaan yang keras. Sekilas, saya ingin kita melihat 3 aspek dari ketidakpercayaan yang keras ini. Pertama, ini adalah ketidakpercayaan dengan tekad. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Beberapa orang mengusulkan bahwa mungkin Thomas hanya mengatakan dia perlu melihat bukti yang sama dengan yang telah mereka lihat. Tetapi ini mengabaikan nada dan penekanan dari apa yang dengan jelas dikatakan oleh Thomas dalam bahasa Yunani. Terjemahan literalnya adalah, saya tidak akan pernah mempercayainya tanpa melihat dan menyentuhnya sendiri. Ini bukan karena ia tidak bisa berpikir kritis, tetapi ia bertekad untuk tidak percaya. Kecuali kalau tuntutannya dipenuhi. Pikirkan tentang ini. Di hadapan banyak bukti, dia tetap tidak mau percaya. Dia punya nubuatan perjanjian lama bahwa Mesias akan dibunuh dan kemudian bangkit kembali. Janji Yesus
sendiri bahwa ia akan menyerahkan dirinya untuk dibunuh dan kemudian akan bangkit kembali 3 hari kemudian. Makam kosong tanpa penjelasan di mana mayat itu berada. Saksi mata para wanita yang telah melihat malaikat di kubur. Saksi mata Maria yang telah melihat Yesus yang sudah bangkit di taman. Kesaksian saksi mata dari 10 sahabatnya yang sudah melihat dan berbicara dengan Yesus. Kesaksian saksi mata dari para murid yang telah bertemu Yesus di jalan ke Emmaus dalam Lukas 24, yang menghabiskan sepanjang hari berjalan, makan, dan belajar firman dengan Kristus yang sudah bangkit. Namun, dia masih tidak mau percaya bahwa Yesus hidup. Dia bertekad dia tidak akan pernah dilukai atau dikecewakan lagi. Mulai saat ini dia akan hidup hanya dengan melihat, bukan dengan iman. Ini adalah ketidakpercayaan dengan tekad. Kedua, ini adalah ketidakpercayaan yang menuntut. Bisakah kita setuju bahwa tuntutan Thomas sangat sombong? Pikirkan tentang apa yang dia katakan di sini. Dia memiliki keberanian untuk mendiktekan sirat-sirat kepercayaannya kepada Kristus yang bangkit. Kecuali engkau memenuhi kriteria saya untuk percaya, saya tidak akan pernah percaya. Maksud saya, bisakah Anda bayangkan melihat Yesus dan mengatakan kepadanya, kau, aku masih tidak percaya. Datanglah ke sini dan angkat bajumu supaya aku dapat memasukkan tanganku di luka tombakmu yang terluka. Apa ada dengan itu? Saya ingin kita melihat di sini bahwa Thomas tidak meninggalkan iman. Dia hanya menggalikannya kepada dirinya sendiri. Mulai sekarang satu-satunya orang yang akan dipercaya Thomas adalah Thomas sendiri. Dia yang menentukan sirat-siratnya. Dia yang memutuskan apa yang nyata dan apa yang hanya ilusi. Dia akan memutuskan apa yang benar dan apa yang tidak. Dia akan membuat keputusan tersebut berdasarkan apa yang dapat dia lihat dan rasakan dan sentuh. Dia membuat dirinya sendiri menjadi Tuhan. Jika kita jujur, berapa banyak dari kita yang hidup seperti ini? Percaya pada perasaan dan pengalaman kita lebih dari firman Tuhan. Membuat tuntutan pada Tuhan, meminta Dia untuk menjelaskan kepada kita mengapa sesuatu adalah dosa sebelum kita mau setuju untuk tidak melakukannya. Seberapa sering Anda mempercayai perasaan dan pikiran Anda lebih dari firman Tuhan? Seberapa sering Anda menyatakan kepada Tuhan, jika engkau mau agar aku menerima cobaan ini, penderitaan ini dalam hidupku, pertama-tama jelaskan kepadaku bagaimana engkau
akan menggunakannya untuk kebaikanku. Dan sampai aku tahu alasannya, aku tidak akan mempercayaimu. Kita tidak jauh berbeda dari Thomas. Ketidakpercayaan dengan tegar, ketidakpercayaan yang menuntut terakhir. Ini adalah ketidakpercayaan yang berbahaya. Aku tidak akan pernah percaya. Kata-kata ini sangat berbahaya. Ketidakpercayaan ini didasari oleh ketidakmauan yang kukuh. Hati yang berkata seperti itu sedang menuju kepada kematiannya sendiri. Dengan mengandalkan dirinya sendiri, Thomas tidak bisa mengubah situasi ini karena dia tidak cukup kuat untuk memperbaikinya. Dengan mengandalkan dirinya sendiri, Thomas hanya bisa memiliki harapan sangat kecil karena dia hanya bisa percaya pada hal-hal yang bisa dia kendalikan sendiri. Kita bisa melihat bahwa Thomas tidak bisa menggantikan posisi Tuhan, dan Anda juga tidak bisa. Kita semua tidak bisa, karena Thomas dan Anda dan saya tidak mampu menghadapi dosa kita. Kita tidak mampu menaklukkan kematian. Dan itulah yang perlu terjadi untuk ada kebahagiaan, harapan, atau damai dalam cerita ini. Tapi untungnya cerita ini tidak berakhir di sini. 8 hari berlalu dan Thomas mengalami pertemuan yang mengubahkannya selamanya. Apa yang mengubahnya? Dia bertatap muka dengan Yesus Kristus yang hidup dan bangkit. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus muncul dan menentang ketidakpercayaan Thomas yang keras, dan Thomas tidak akan pernah sama lagi. Tapi apa sebenarnya tentang Yesus yang mengubah Thomas? Sekilas saya ingin Anda mempertimbangkan beberapa hal tentang Yesus yang sedang dihadapi Thomas saat ini. Pertama, kemahatauan Yesus. Yesus muncul dan mengulangi kembali kepada Thomas persis apa yang dikatakan seminggu sebelumnya. Itu berarti dia pasti meninggalnya. Thomas menghindari hal ini dan terjengkel. Entah Yesus bersembunyi di
di bawah meja ketika Thomas mengatakan hal-hal itu minggu lalu. Padahal dia tahu segalanya tentang semua orang karena dia tahu segalanya. Dia maha tahu karena dia adalah Tuhan. Meskipun perasaan Thomas mengatakan kepadanya bahwa Yesus telah mati, Yesus ada di sana dan mendengar apa yang dikatakan Thomas. Perasaan Thomas salah. Pikirannya yang tidak bisa memahami kuasa Tuhan juga salah. Yesus hidup. Yesus ada di sana. Yesus adalah Tuhan. Hal kedua yang Thomas lihat adalah otoritas Yesus. Otoritas Kristus begitu besar sehingga pintu yang terkunci tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan dia tidak mengetuk, tidak membunyikan bel. Dia menebus pintu terkunci, bertatap muka dengan Thomas, dan mulai menanggapi setiap permintaan Thomas dengan perintah. Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, taruh di lambungku." Semua tertulis dalam bentuk perintah. Semua perintah. Dan kemudian perintah yang utama. Yesus menatap Thomas dan memberi perintah, "Dan jangan tidak percaya, tetapi percayalah." Secara harfiah, berhentilah menjadi orang yang tidak percaya dan mulailah menjadi orang percaya. Yang terakhir dan yang paling luar biasa, Thomas mengalami kasih Yesus yang berbelas kasihan. Apakah Yesus ini secara eksklusif adalah untuk kepentingan satu orang, yaitu Thomas? Apakah menurut Anda Yesus membutuhkan Thomas dalam hidupnya? Tidak. Tetapi dia mengasihi Thomas. Pada titik tertentu dalam peristiwa ini, Thomas tersedar akan suatu kenyataan yang mengerikan, lubang-lubang yang jelek dan mengerikan di tangan Yesus ini, luka di lambungnya ini, luka-luka yang aku tuntut untuk melihat, ada di sana karena dosa saya. Hati Thomas terbuka terhadap kebenaran ini, dan dia melihat Yesus sebagai siapa dia sebenarnya, dan dia menanggapnya dengan satu-satunya cara yang masuk akal. Dia berlutut dalam penyembahan. Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia melihat kepada juru selamatnya, dan yang bisa dia katakan hanyalah Tuhanku dan Allahku. Tidak ada orang Yahudi yang takut akan Tuhan dulu ataupun sekarang yang akan mengucapkan kata-kata itu, kecuali kalau dia tahu itu benar. Dia
Tuhanku, Allahku, jalanmu selalu. Seperti itulah iman sejati. Sekarang jangan abaikan pentingnya kata-kata ini. Thomas adalah seorang Yahudi monoteistik yang baik, dan begitu juga Yesus. Namun, tidak hanya Thomas menyebut Yesus sebagai Allah, Yesus juga menerima penyembahan, ya, dan tidak mengkoreksinya, karena memang Dia adalah Allah. Tidak ada teguran dari Yesus. Dia menerima penyembahan Thomas dan bahkan memberkatinya. Lihatlah ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di sini Yohanes mengatakan sesuatu yang penting yang memiliki dampak yang besar bagi kita hari ini. Jika kita gagal melihat hubungan ini, maka kita akan kehilangan inti dari keseluruhan Injil Yohanes. Mari kita lihat lagi ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar percaya tanpa melihat? Nah, Yohanes menulis 2 ayat berikutnya untuk menjawab pertanyaan itu. Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menulis, Yesus melakukan banyak hal lain, tapi apa yang telah saya catat di sini untuk Anda lebih dari cukup untuk meyakinkan Anda bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya Anda dapat memiliki hidup dalam namanya. Tuhan itu Rasul Yohanes tampaknya berpikir bahwa kesaksian para saksi mata yang tercatat dalam kitab suci dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang yang mau percaya lebih dari cukup untuk membuat Anda percaya dan berkata bersama Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahku, dan bahwa dengan percaya Anda dapat memiliki hidup dalam nama Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan untuk melestarikan dan mewartakan kabar tentang siapa Dia, untuk mencatatnya dalam firman-Nya dan melestarikan serta melindunginya sepanjang waktu, sehingga kabar tentang siapa Yesus itu dan apa yang telah Dia lakukan untuk umat-Nya dapat menyebar seperti api. Ini adalah rencananya, dan ini rencana yang baik. Anda dapat mempercayai Yesus. Jawaban Allah untuk murid yang patah hati, ragu, bingung adalah Yesus. Yesus yang mengatasi keraguan kita
dengan kehadirannya. Yesus yang memiliki otoritas yang meruntuhkan tembok yang telah kita bangun di sekeliling hati kita. Yesus yang mengetahui segala sesuatu, termasuk keraguan kita dan dosa dan kegagalan kita. Kita tetap mengasihi kita. Yesus yang dalam belas kasihannya telah memungkinkan agar dosa-dosa kita diampuni dan agar dan meninggal kasih-Nya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih yang telah Yesus tunjukkan kepada Anda. Dan jika Anda akan memilih seseorang untuk dipercaya, pilihlah seseorang yang mengasihi Anda lebih dari siapapun juga. Apa yang Anda peroleh dengan menolak untuk percaya kepada Yesus? Yesus datang kembali untuk Thomas. Hari ini Yesus datang kembali melalui firman-Nya untuk Anda. Pagi ini perikop ini memanggil Anda dan memberitahu Anda bahwa Anda bisa datang dan bergabung dengan Thomas. Yesus dengan penuh belas kasihan menawarkan hidupnya dan kasih-Nya kepada Anda. Hari ini Anda dapat memandang kepada Yesus yang bangkit dalam firman-Nya melalui Roh-Nya, dan Anda dapat bergabung dengan Thomas dalam berseru, Tuhanku dan Allahku. Sejarah gereja memberitahu kita bahwa ketika hampir semua orang pergi ke barat, Thomas dengan berani pergi ke timur, ke sudut-sudut dunia yang tidak dikenal. Beberapa orang berpikir dia pergi sampai sejauh India untuk membagikan Injil dan ditombak sampai mati demi Kristus. Thomas mempercayai Yesus dan diubah dari manusia tanpa harapan dan akhir menjadi seorang utusan yang tak kenal takut untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang setia sampai akhir. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Anda akan mengalami hari-hari yang gelap. Dan jawaban untuk hari-hari gelap yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus yang bangkit, yang mati menggantikanmu, yang membayar dosa-dosamu, yang 3 hari kemudian tidak hanya menggulingkan batu raksasa, dia juga menggulingkan kematian bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Dan jika Anda benar-benar percaya kepada-Nya, Anda tidak hanya memiliki harapan yang abadi, tetapi Anda sekarang memiliki hak istimewa dan tanggung jawab untuk menggerakkan orang lain kepada harapan itu. Semoga kita seperti Thomas diubah menjadi keluarga yang berani